Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya kita tiba juga di bulan Desember. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Dan di minggu ini kita kembali beribadah melalui jaringan online. Namun kita percaya bahwa Allah kita senantiasa hadir dimanapun kita berada. Untuk itu, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama datang di dalam hadiratnya. Kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk menikmati kasih dan kuasanya di dalam ibadah online ini. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Jeki Milo Or. Mari ajak anggota keluarga yang lain untuk bersama-sama kita beribadah, karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka pasti Ia hadir di tengah-tengah kita. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan khawatir, Mami Papi di rumah dapat mengakses ibadah online untuk sekolah minggu di channel YouTube ini atau melalui scan QR Code di hadapan saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas yaitu Pool, antara lain untuk Pool komunitas umum, komunitas dewasa muda, komunitas remaja, komunitas anak, saudara dapat menghubungi melalui nomor yang tertera berikut ini. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan dalam doa, konseling, maupun pelayanan, jemaat lainnya dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Di minggu ini kita akan mengadakan ibadah rumah doa yang akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 7 WIB. Untuk user ID dan password, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sesuai dengan arahan Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, maka kami menghibau kepada seluruh pelayan jemaat, aktivis, dan jemaat untuk mengambil bagian dalam puasa dimulai dari tanggal 7 Desember hingga 27 Desember 2020 dengan pokok doa sebagai berikut. GBI Mangga Besar mengadakan ibadah perayaan Natal yang akan dilakukan secara online pada tanggal 25 Desember 2020 dan ditayangkan melalui channel YouTube GBI Mangga Besar Ryan 1C dan dapat disaksikan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan, maka saudara dapat memberikan melalui transfer pada nomor rekening berikut ini yang terpampang pada layar kaca saudara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul,
ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita memasuki di bulan yang terakhir di tahun 2020 di bulan Desember. Sebab kita percaya sukacita Natal ada di tengah-tengah setiap kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Untuk itu kita masuk dengan hati yang bersyukur. Come on. Kami tepuk tangan sebelah kita. Come on, yes. Kami datang Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadamu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Haleluya, come on. Kita masuk dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Angkat gempolmu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan kita baik, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. For the Lord is good, yes. Woo. For the Lord is good, for the Lord is good, oh for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sekali katakan, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, oh for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth. Sebab Tuhan baik, Lord, yes. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selama. Sekali katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Beri tepuk tangan kita yang dahsyat buat Tuhan kita. Angkat jempolnya tinggi-tinggi, come on. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu kekal sampai dengan selama-lamanya ya Tuhan. Kami datang Tuhan hari ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepadamu, membawa sembah kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu selain dengan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami akan bersyukur kepadamu Tuhan selamanya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita masuk dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama berkata, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Mari angkat tanganmu tinggi, come on. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami masuk dengan hati yang bersyukur kepadamu. Segenap hati kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam kondisi apapun kita saat ini. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Pak. Dengan apa kami membalas
Shalom semua kekasih Tuhan, apa kabar? Senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam peribadahan kita. Sekalipun melalui media, tetapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatasi. Maka kuasa Tuhan juga sanggup mampu melawat, menjamah dan memberkati semua kekasih Tuhan dimanapun berada. Untuk lebih lanjut lagi mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus biarlah segala hormat, pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan hati Tuhan. Sebab dengan apakah kami sanggup mampu membalas seluruh kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Selain kami boleh memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai setiap kami di sepanjang musim hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang setia terhadap setiap kami. Oleh sebab itu layaklah kepadamu kami memuji dan menyembah. Bapa di surga, dan kami berdoa biarlah juga kiranya kesempatan kali ini Tuhan juga berbicara untuk kami. Sebab setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami. Sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Iya Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, apa kabar? Senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam penyampaian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya yakin dan percaya semua kita dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang setia di dalam segala keadaan, situasi, kondisi yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini terambil dari kitab Ayub. Di dalam kitab Ayub bagaimana kita melihat penderitaan, kondisi, situasi, keadaan di luar batas kekuatan kemampuan Ayub yang dia boleh alami. Tetapi di akhir dari kitab Ayub kita bisa melihat bahwa Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga sanggup mampu melakukan itu kepada setiap kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan sanggup mampu membalikan setiap keadaan. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup mampu mengembalikan setiap berkat-berkat saudara dan saya. Sebab mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada kita semua. Oleh sebab itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang pertama. Terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Inilah satu pengakuan, satu deklarasi yang disampaikan oleh Ayub kepada Tuhan. Bahwa Ayub mempunyai satu keyakinan yang kokoh. Bahwa Tuhan sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Terlebih lagi di dalam rancangan dan rencananya. Tidak ada satupun rancangan rencananya yang sanggup mampu digagalkan. Hal ini juga hendaklah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Ayub bisa memperkatakan perkataan ini yang tercatat dalam kitab Ayub. Karena sebelumnya Ayub juga memberikan satu deklarasi yang sangat amat luar biasa. Terambil dari Ayub 42 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, haleluya. Ternyata Ayub mempunyai pengalaman yang sangat amat luar biasa dengan Tuhan. Kita tahu Ayub adalah satu pribadi yang dipuji oleh Tuhan di hadapan iblis. Dan kita tahu Ayub adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu adalah pribadi Ayub. Tetapi di dalam ayat ini dia sanggup mampu menyatakan bahwa sesungguhnya selama ini aku mengenal engkau hanya karena kata orang. Tetapi saat sekarang ini mataku memandang engkau. Berarti apa? Ada satu pengalaman yang dia terima, yang dia bisa jalani, bahkan dia bisa melewatinya. Akhirnya sampai kepada satu kesimpulan bahwa selama ini aku mengenal engkau hanya karena kata orang. Tetapi setelah melewati itu semua,
Maka Ayub bisa menyatakan, sekarang mataku melihat engkau. Wow. Apa yang dialami oleh Ayub? Di ayat-ayat awal dalam kisah Ayub, setelah kitab itu menjelaskan siapa pribadi Ayub. Dia pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang menjauhi kejahatan. Dan bukan cuma sekedar kehidupan rohaninya yang luar biasa, tetapi dia juga adalah satu pribadi yang sangat amat kaya pada zamannya. Dia mempunyai segalanya. Di tengah kondisi keadaan situasi seperti itu, ternyata ada satu dialog, ada satu diskusi di luar, di tempat yang maha tinggi, antara Tuhan dengan iblis. Saya nggak ngerti bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi dengan iblis. Ya, tetapi kitab ini ditulis tujuannya tidak lagi lain untuk supaya kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi. Yang terjadi tiada lagi lain. Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Sebab dia saleh, jujur, takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Dan terlebih lagi, dia orang terkaya di timur, di Tanah Uz. Tanah Uz itu kurang lebih timur tenggara dari Laut Mati. Perbatasan antara Jordan dengan Arab Saudi. Berarti Ayub ini bukan berbahasa Ibrani. Ada kemungkinan Ayub ini berbahasa Arab. Sebab dia tinggal di Uz. Dan dia pribadi yang begitu luar biasa kayanya. Dengar baik kekasih Tuhan. Ayub dipuji di hadapan iblis. Apa yang dipuji Tuhan, pasti iblis tidak akan pernah menyukainya. Yang dipuji Tuhan saja, iblis tidak suka. Oleh sebab itu kita juga hendaklah jangan suka memuji diri kita. Haleluya. Dan setelah Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis, iblis berkata begini, terang saja dia saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan dia punya semuanya. Tentu dia punya takut akan Tuhan. Itu semua karena engkaulah yang memagarinya. Karena engkaulah yang menjagainya. Dan iblis bilang kepada Tuhan, coba kau angkat pagarnya. Maka pasti dia akan membelakangi engkau. Dia pasti akan menjauhi engkau. Dia pasti akan menyangkal engkau. Wow. Maka apa yang terjadi? Tuhan berikan izin kepada iblis untuk melakukan apa yang iblis kehendaki. Dan apa yang terjadi? Musibah datang dalam kehidupan Ayub secara pribadi. Orang-orangnya satu demi satu memberikan laporan tentang musibah. Lepas musibah yang ada. Semua hartanya habis. Bahkan yang memilukan hati, 10 anaknya pun mengalami kematian. Hal ini, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Alkitab untuk kita bisa mempelajari dengan cara yang lebih dalam lagi. Anak-anak Tuhan, jangan pernah takut kehilangan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Sebab bagi kita segala sesuatu boleh hilang, tetapi yang penting Tuhan senantiasa tetap dan ada bersama-sama dengan kita. Kita belajar dari respon Ayub. Pada waktu semua itu terjadi di dalam hidupnya. Miskin dia. Anak 10 yang merupakan generasi penerusnya mati semuanya. Bagaimana mungkin? Jika hal itu terjadi dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya nggak terjadi. Kenapa?
Sebab hanya Ayub yang Tuhan pilih untuk bisa menghadapi kondisi itu. Tujuannya tidak lagi lain. Jika permasalahan yang sedemikian berat saja, Ayub mempunyai kekuatan dan ketekunan untuk menghadapi. Bandingkan dengan setiap permasalahan kita hari-hari ini. Semua punya permasalahan yang sama dan berat. Tapi adakah permasalahan saudara saya melebihi permasalahan yang menimpa Ayub? Dan kita lihat bagaimana respon dan sikap Ayub pada waktu dia menghadapi kondisi itu. Di dalam firman Tuhan, Ayub 1 ayat 20 hingga ayat 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Sesuatu yang sangat amat menguatkan bagi kita. Di tengah kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, hendaklah kita belajar dari situasi yang dialami, dari respon Ayub atas permasalahan yang ada. Yang pertama, dia katakan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Buat orang-orang yang hanya memiliki Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang datang dan pergi, yang datang dari dunia ini. Dan pada waktu Ayub menerima kenyataan 10 anaknya binasa, apa yang terjadi? Dia mencukur rambut kepalanya, yang merupakan tanda perkabungan yang begitu dalam. Selanjutnya dia mengoyakkan jubahnya. Jubah merupakan lambang status dan sosial. Semakin indah jubahnya, maka semakin kaya harta bendanya. Maka semakin banyak kepemilikannya. Tapi pada waktu dia tahu semuanya habis, maka dia tidak mempertahankan jubah itu, tetapi dia mengoyakkannya. Haleluya. Artinya apa? Ayub bisa menerima akan keadaan yang terjadi, yang dia alami atas seizin Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jika dia izinkan sesuatu, walaupun seringkali kita tidak sanggup mampu memahaminya, walaupun seringkali awalnya sepertinya betapa kejamnya, tetapi yakin dan percaya, di akhir, di ujungnya, gak mungkin sesuatu yang tidak baik keluar dari pribadi yang baik. Pasti pada akhirnya kebaikan Tuhanlah yang akan dinyatakan. Haleluya. Selanjutnya apa yang terjadi? Setelah dia menerima kondisi keadaan itu, maka dia sujud menyembah. Dan dalam hal ini, dia tidak mempersalahkan Tuhan untuk kondisi yang ada yang dia alami. Kalau mau jujur, sesungguhnya Ayub nggak ngerti kondisi yang terjadi. Sesungguhnya yang ada, di mana Tuhan sedang memuji Ayub di hadapan iblis. Akhirnya kondisi itu terjadi. Dan setelah Ayub tidak berdosa dengan perkataannya, maka kembali untuk kali yang kedua, Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Dan Tuhan berkata, sekalipun engkau memprovokasi
aku untuk mengizinkan engkau melakukan hal itu terhadap Ayub. Tetapi engkau lihat, dia tidak berdosa di dalam perkataannya, serta dia menyangkal aku. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Betul, kita sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi. Betul, kita mengalami kondisi-kondisi yang sangat amat mengintimidasi kita. Tetapi yakin dan percaya, jika saudara dan saya masih ada sampai pada hari ini, artinya Tuhan belum selesai. Ingat, dia punya rancangan-rencana yang gak pernah mungkin gagal di dalam setiap hidup kita. Justru di tengah kondisi situasi keadaan yang seperti ini, jangan bersungut-sungut, jangan mempersalahkan Tuhan, tapi tetap justru lakukan lebih lagi untuk memuji, menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan setelah Tuhan kembali memuji Ayub di hadapan iblis, iblis berkata sekali lagi mendakwa Tuhan, gigi ganti gigi. Jika sesuatu yang di luar dirinya dia bisa bertahan, bagaimana jika sesuatu terjadi pada dirinya sendiri? Maka Tuhan berkata, sok silahkan, tetapi jangan coba-coba menyentuh nyawanya, rohnya. Sebab Tuhanlah yang memberi kehidupan. Dengar baik Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Nyawa kita di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu pun yang sanggup mampu mengambilnya. Jika Tuhan berkata sekali lagi belum selesai, Anda belum selesai. Kesukaran, kesulitan, apapun yang terjadi, tetap kuat, yakin dan percaya. Ada rencana Tuhan di balik itu semua. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Selanjutnya, apalagi yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Pada waktu untuk kali kedua Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Maka iblis mendapatkan izin dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub mengalami sakit penyakit yang amat sangat luar biasa. Ada bara dari batok kepala sampai telapak kaki. Dia mengalami sakit gatal yang sangat amat luar biasa. Bara. Ada air yang gelembung-gelembung di kulitnya. Bahkan lebih lagi. Tubuhnya seperti tulang dibungkus kulit. Dan Alkitab mencatat bagaimana menderitanya dia untuk sakit penyakit itu. Dia coba garuk mengatasi rasa gatal. Tapi gak bisa terselesaikan. Akhirnya dia pakai beling untuk menggaruknya. Kenapa? Sebab gatalnya bukan hanya di atas kulit, bahkan di bawah kulit, di atas daging, di dalam daging. Tapi gatalnya itu sampai ke dalam batas tulang sumsum, saudara. Dia berusaha mengatasi rasa gatal itu. Dia coba garuk agar sampai ke pusat rasa gatal. Maka dia perlu beling untuk menggaruknya. Betapa menderitanya. Dan kita lihat bagaimana respon Ayub di tengah kondisi keadaan yang ada. Orang terdekatlah yang memberikan respon tentang kondisi itu. Yaitu istrinya. Ayub 2 ayat 9 dan 10 berkata begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub
Dia melihat kesalehan daripada suaminya Ayub. Dia melihat dan dia mengetahui betapa tekunnya suaminya. Tetapi fakta yang ada, suaminya mengalami kondisi yang sedemikian sangat amat memilukan hati. Maka istrinya nggak tahan. Dia coba berikan solusi kepada Ayub serta berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Sebab istrinya berpikir, dengan Ayub tidak bertekun, dengan Ayub mengutuki Allah, maka Allah akan marah kepada dia serta membinasakan Ayub. Agar Ayub selesai di dalam penderitaannya. Hikmat manusia berbeda dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Manusia memberikan nasihat yang baik menurutnya. Tetapi apa yang baik bagi manusia belum tentu benar bagi Tuhan. Maka jawab Ayub kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, haleluya, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ketekunan Ayub sangat amat luar biasa. Kita punya kisah cerita yang sangat amat memilukan hati. Namun kita bisa lihat bagaimana respon Ayub sebagai manusia untuk mengatasi situasi kondisi yang ada. Betul deh, dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hal itu ada di dalam setiap hidup kita? Saya yakin dan percaya di dalam Yesus kita semua juga memiliki harta rohani yang dimiliki oleh Ayub. Kita saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Selesai? Belum? Apa yang terjadi? Para sahabat Ayub teman, Elihu, Bildad, Sofar, ketiga sahabat Ayub. Mereka mendengar tentang situasi kondisi yang sedang terjadi atas Ayub. Maka mereka datang dan menghampiri serta melihat fakta yang ada. Ternyata Ayub sekarang berbeda dengan Ayub yang dahulu. Sampai akhirnya ketiga temannya gak bisa ngomong apa-apa. Hanya menemani duduk diam. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan sesuatu. Teman-temannya mempunyai empati yang begitu dalam terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh Ayub. Sehingga mereka nggak bisa memberikan nasihat. Tetapi kurang lebih sekitar 7 hari mereka duduk diam bersama-sama. Tetapi itulah manusia. Hatinya tidak tetap dan bisa berubah. Dari empati menjadi simpati. Dari simpati akhirnya menjadi antipati. Itulah manusia. Kenapa? Karena pada akhirnya ketiga sahabat Ayub ini, yang saya coba simpulkan dari hasil pembicaraan mereka, semua mempersalahkan Ayub atas situasi kondisi yang sedang menimpa Ayub. Kesimpulan dari ketiga teman itu mengatakan bahwa semua ini terjadi karena engkau berdosa.
Semua ini terjadi karena kefasikanmu. Coba lihat. Wah. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dengan hal ini kita juga bisa belajar. Jangan berharap kepada manusia. Manusia mungkin awalnya bisa berempati. Namun manusia juga bisa bersimpati. Tetapi manusia tidak akan pernah tetap mengasihi kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu tetaplah berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Haleluya. Jangan berharap kepada manusia. Tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sebab manusia mungkin saja bisa mengalami perubahan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayub terprovokasi dengan pernyataan sahabat-sahabatnya yang mempersalahkan dia. Maka setelah Ayub terprovokasi, maka Ayub membalas, mengcounter tuduhan dari teman-temannya. Bahkan Ayub berkata kepada mereka, penasehat-penasehat sialan katanya. Haleluya. Percayalah ini tercatat di dalam Alkitab. Sebab kitab Ayub paling tidak 25 kali saya sudah baca. Bagaimana mungkin dari empati terus bersimpati akhirnya menjadi antipati Ayub terhadap mereka. Sebab ketika sahabatnya mengambil posisi Tuhan dengan mendakwa bahwa semua kondisi keadaan yang ada semata-mata hanya karena Ayub berdosa, hanya karena kefasikan Ayub. Padahal Ayub pribadi yang dipuji Tuhan, dia saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup jujur. Dengan situasi itu akhirnya apa yang terjadi? Ayub terprovokasi, maka Ayub mempunyai respon yang salah terhadap kondisi yang ada. Yang identik, dia juga mempersalahkan Tuhan. Maka datanglah pribadi yang keempat, yaitu Elihu. Pribadi yang jauh lebih muda, serta berbicara dan mohon izin untuk berbicara karena dia merasa dia adalah pribadi yang jauh lebih muda untuk menyampaikan sesuatu. Nah, biasanya orang-orang tua itu sulit untuk mendengarkan sesuatu yang lebih muda. Sulit untuk mendengarkan sesuatu, perkataan sesuatu yang merupakan nasihat yang keluar dari seorang yang lebih muda dari dirinya. Tetapi saya belajar, kadang-kadang, bahkan sering, saya mendengarkan suara Tuhan, itu jauh dari orang-orang yang saya pikir saya jauh lebih berpengalaman dari mereka. Bahkan saya jauh lebih tua dari mereka. Tapi saya nangkep kadangkala ada sesuatu nasihat yang benar yang bisa mereka lontarkan. Kita, anak-anak Tuhan, harus mempunyai kepekaan. Yang terpenting bukan siapa yang menyampaikan perkataan itu, tetapi apa isi perkataan itu yang penting. Haleluya. Elihu menyampaikan sesuatu berbeda dengan ketiga sahabat Ayub yang satu level. Dan Elihu menyampaikan kepada Ayub bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Bahwa sesungguhnya penderitaan itu, permasalahan itu, sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Tetapi itu semua dari yang jahat. Namun Tuhan izinkan itu terjadi.
Sebab jika Tuhan tidak izinkan, tidak ada satu pun yang sanggup mampu terjadi di dalam setiap hidup kita. Dan tujuan dari penderitaan itu nggak ada lagi lain. Agar menghasilkan pertobatan sejati. Agar di tengah penderitaan yang ada, di mana kita semua tidak lagi mempunyai pengharapan dengan apa yang bisa kita harapkan dari dunia ini, maka kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sesadar-sadarnya bahwa kita hanya memerlukan Engkau satu-satunya yang sanggup mampu menolong kita. Maka di titik itulah Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Artinya, Elihu menjadi satu pribadi yang mengantarkan berita agar Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi dalam kehidupan Ayub. Ternyata pribadi Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, perlu ditambahkan dengan satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Banyak orang saleh, bahkan mat soleh juga ada. Banyak orang jujur, haleluya. Banyak orang takut akan Tuhan. Banyak orang yang berusaha menjauhi kejahatan. Itu hendaklah standar buat semua manusia. Tetapi perlu satu hal lagi. Apa itu? Tuhan mau menyatakan dirinya secara pribadi di dalam setiap hidup kita. Wah. Bagaimana dengan kamu yang hidupnya serampangan? Dan saya percaya dengan kondisi situasi yang terjadi hari-hari ini, tidak ada satu pun yang tidak bergetar, saudara. Maaf, hanya orang-orang yang tidak berpakaian, yang makan dari kaisan-kaisan sampah, yang tidak pernah mandi, yang tidak bergetar dengan kondisi hari-hari ini yang ada. Tapi semua manusia yang masih waras, dari hamba Tuhan kecil sampai hamba Tuhan besar, bahkan kebesaran, semuanya bergetar. Haleluya. Dari tentang sesuatu yang diprediksikan, salah semuanya. Kenapa? Tuhan sedang berperkara. Pahami, tidak ada sesuatu pun bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Jika Tuhan yang mengizinkan segala situasi kondisi yang ada, maka Dia jugalah yang akan menyelesaikannya. Dan jika Tuhan menyelesaikannya, selalu tuh seketika. Seketika. Perempuan pendarahan seketika. Lazarus seketika. Orang buta seketika. Itu kalau Tuhan mengerjakan. Badai seketika. Nggak tahu sih vaksin. Ayo. Ya vaksin. Oke, vaksin. Tapi yang paling penting, kita harus hidup disiplin. Apalagi kita orang-orang rohani. Anak-anak Tuhan.
Pendisiplinan itu penting. Saya jujur. Kemarin waktu ada Zoom, doa untuk Amerika. Pas Pak Niko berdoa, dia bilang gini. Saya baru menyudahi doa puasa saya sekian bulan. Saya kaget, ketemplak. Roh Kudus cuma ngomong. Kalau dia sudah terusin Jack. Gitu katanya. Saya bilang, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Tuhan tuh kalau nyuruh tuh, kita nolak nih gak bisa. Dia gak bilang, kalau kamu gak mau saya cari orang lain terus saya cekek kamu. Enggak tuh. Tuhan ngomongnya, aduh. Tuhan bilang apa? Kan kamu bejana pilihan. Aduh. Lemes gak? Lemes. Kuat gak? Enggak. Langsung taat? Enggak. Biasa sarapan roti bakar, kopi pahit. Susah saudara, haleluya. Tapi lihat. Dia tuh setia. Kalau dia punya rancangan sesuatu, gak mungkin gagal. Akhirnya dia pakai istri saya yang dia nggak tahu. Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tuh teriak loh. Kalau Tuhan suruh, jangan tunda-tunda. Gitu. Itu petir di siang hari. Tuhan tuh gitu. Saya cuma tanya sama istri saya. Kok kamu ngomong gitu? Iya itu. Anak kita, si Efraim. Kalau disuruh udah iya, dia tunda-tunda katanya. Jadi kamu ngomong itu untuk anak? Iya. Dan saya tahu. Dia ngomong, Tuhan ngomong pakai dia untuk saya. Saya bilang sama istri saya, terima kasih Tuhan pakai kamu untuk bicara ke saya. Dia agak sedikit cie. Terus saya bilang, ini kali Tuhan berbicara, tapi dengar sayang, enggak selalu Tuhan bicara melalui kamu. Kalau istri dikit-dikit, Tuhan berbicara. Udah susah deh. Akhirnya apa? Kami masuk doa dan puasa. Sebab siapa yang bisa mampu menghentikan ini? Tidak ada satu pun. Maka kami ambil doa puasa kurang lebih 21 hari kemarin. Dari tanggal 1 kita hari sampai tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Akhiri. Istri saya yang udah lama gak puasa, begitu dia suaminya puasa, dia ikut juga tuh puasa. Wih, puji Tuhan. Makanya kita agak sedikit kurus-kurus nih. Ya. Ternyata ada manfaatnya juga untuk kesehatan. Berat badan kita turun. Imunitas kita juga meningkat. Ya puji Tuhan, minggu lalu saya pelayanan di gereja lain. Di gereja itu mesti ada syarat. Protokol kesehatannya ketat. Sebelum masuk di ruang rekaman, dibatasi para pekerja khusus saja. Tapi sebelumnya mesti rapid dulu. Minggu lalu dites, celetek. Deg-degan gak? Jujur deg-degan juga. Jujur deg-degan gak? Deg-degan lah. Karena kita gak tahu. Perawatnya bilang gini lagi. Ya pendeta juga kan manusia ya. Loh iyalah, saya kan bukan malaikat. Kenapa? Malaikat gak perlu periksa darah. Tapi saya perlu periksa darah. Kenapa? Karena saya tahu. Ada darah Yesus yang telah dicurahkan, dikorbankan untuk mengcover dan melindungi saya. Sebab setiap kali saya minum perjamuan kudus, saya berdoa dan saya imani. Itu merupakan darah Yesus dan darah Yesus mengalir di seluruh pembuluh darah setiap pribadi yang percaya. Oleh sebab itu virus, bakteri, alergi lenyap dari tubuh saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu saya kasih dan dikasih Tuhan. Selanjutnya. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang sanggup mampu menghentikan segala sesuatu. Di sini juga Ayub. Pada waktu setelah dia menerima pengantar untuk pengalaman perjumpaan. Di mana Allah menyatakan dirinya secara pribadi kepada Ayub. Maka Tuhan pakai Elihu. Untuk menceritakan tentang betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Dan akhirnya begitu mata dan hati Ayub tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan menyatakan tentang kekuatan kuasanya. Haleluya. Dan pada waktu itu maka Tuhan Ayub bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang ajaib. Berarti Ayub punya satu keyakinan yang kokoh. Bahwa permasalahannya tidak sebanding dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah oleh sebab itu
Ayub mendeklarasikannya bahwa tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan. Selama ini aku hanya mengenal Engkau karena kata orang. Tetapi sekarang mataku melihat Engkau. Wow. Perjumpaan secara pribadi hendaklah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan mempunyai kerinduan yang besar untuk mau menyatakan dirinya secara pribadi di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, jemaat dan umat Tuhan dikasih yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Buka hati dan pikiranmu. Izinkan Yesus lahir di dalam setiap hati saudara. Sebab Tuhan telah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Dengan mulut mengaku dan pengakuan dari hati yang percaya. Maka Anda akan diselamatkan dengan cara bagaimana? Dia hadir di dalam hidup saudara. Dan pada waktu dia hadir di dalam hidup saudara, maka saudara mempunyai pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Anda mempunyai respon yang berbeda menghadapi kondisi situasi yang ada. Pada waktu Ayub kembali menerima pernyataan Tuhan secara pribadi. Apa yang terjadi? Tuhan minta kepada Ayub, jangan marah kepada 3 sahabatmu yang kurang pemahaman meresponi kondisi yang ada. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Dan Tuhan minta kepada Ayub, engkau mengampuni ketiga sahabatmu dan kau berdoa baginya agar aku Tuhan tidak menghukumnya. Wow. Dengan situasi ini saya kembali menemukan jati diri saya sebagai hamba Tuhan. Di luar sana orang berkata hari-hari ini jadi hamba Tuhan keren. Jadi hamba Tuhan luar biasa. Saya coba tanya. Apa pemahamanmu tentang keren dan luar biasa jadi hamba Tuhan? Terlalu sempit Bapak Ibu. Harta berlimpah. Kemewahan. Kemudahan-kemudahan hidup. Yang akan diterima bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak salah itu semua. Tetapi masuk kepada satu pemahaman yang benar fungsi kita sebagai hamba Tuhan. Betul hamba Tuhan itu keren. Tapi keren yang bersifat rohani. Hamba Tuhan berdiri di antara Tuhan dengan umatnya. Anda membawa pergumulan umatnya di dalam doa kepadanya. Dan Anda mewakili dia untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Itu yang keren. Haleluya. Saya tahu semua di rumah tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan salah pemahaman. Dan hamba Tuhan yang seperti itu. Hanya Tuhan yang sanggup mampu mengangkat dan memilihnya. Dan apa yang diangkat dan dipilih Tuhan akan tetap sampai seluruh rencananya tergenapi. Dan apa yang terjadi? Ayub berdoa untuk sahabatnya. Dan memintakan pengampunan kepada Tuhan. Karena mereka seolah-olah mewakili Tuhan untuk menghakimi Ayub. Maka mereka tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Karena Ayub berdoa untuk sahabat-sahabat. Dan setelah itu apa yang terjadi? Luar biasa. Kita lihat terjadi suatu pemulihan yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Haleluya.
Berharaplah kepada Tuhan. Hanya Dialah yang sanggup mampu memulihkan keadaan kita, keadaan kota kita, keadaan bangsa kita. Hanya Dialah yang sanggup mampu memulihkan. Dan Dia mau memulihkan. Karena hanya gereja Tuhanlah yang lebih dulu yang akan dihakimi. Maka saya berdoa. Pemulihan juga diawali dari rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Hayu dong gereja. Banyak kondisi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini atas negeri, atas bangsa, atas kota, atas gereja, atas umat Tuhan. Siapakah yang menjadi pengantara antara mereka dengan Tuhan? Selain daripada setiap kita. Di mana ada Roh Kudus Allah yang ada di dalam kita, yang berdoa dengan benar. Sebab doa orang benar dengan yakin didoakan, besar manfaat dan kuasanya. Selanjutnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, haleluya. Berita ini pasti semua suka. Kenapa? Karena akan terjadi pembalikan. Apa yang pernah hilang, Tuhan kembalikan. Bahkan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Haleluya. Katakan 2 kali lipat. Dan ingat, jika kembali diberkati dengan cara yang luar biasa, pakailah secukupnya untuk hidupmu. Selebihnya, pakailah untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sebab kita telah melewati lembah bayang-bayang maut. Betapa tidak berartinya segala sesuatu yang kita miliki. Yang kita usahakan, upayakan dengan berjeri lelah. Dalam waktu mungkin hanya sekedar 6 bulan, saya nggak tahu sampai berapa. Push, habis semua. Habis semua. Kok pendeta ketawa sih? Ya ketawalah. Kenapa? Udah biasa. Biasa apa? Datang dan pergi biasa. Ada waktu kelimpahan, ada waktu kesukaran. Ada waktu makan sampai totofore, ada waktu nggak makan. Haleluya. Amin. Jadi biasa. Yang penting kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia akan mengembalikan 2 kali lipat. Haleluya. Kelimpahan kembali datang bagi setiap gereja Tuhan. Dan sekarang ngerti. Kalau dulu kan kita minta. Wih tuh. Pas kelimpahan datang pasti. Kalau dulu kan kita minta sama Tuhan. Minta kelimpahan. Tapi kelimpahan yang kita minta terlalu berlimpah. Sehingga kelimpahan itu kita nggak tahu untuk apa. Yang ada jadi dosa, saudara. Tapi sekarang kita ngerti. Tuhan berikan kelimpahan bagiku. Agar aku cukup. Dan dari kecukupanku. Agar aku bisa menjadi berkat. Untuk banyak orang. Haleluya. Amin. Dan saya yakin dan percaya. Tuhan akan melimpahi engkau. Dengan kelimpahan dari tempat yang maha tinggi. Ayub. Hartanya 2 kali lipat. Anak 10 hilang. Dikembalikan 10 juga. Bahkan anak yang ini anak yang luar biasa. Anak perempuannya tercantik di timur. Semua Tuhan pulihkan gantikan. Cuman 1 yang Tuhan gak ganti. Apa itu? Yang dia pernah hardik. Engkau seperti perempuan gila. Siapa? Istri tai-tai nggak boleh ganti. Loh, istri Tuhan nggak ganti. Kenapa? Dengan istri itu juga maka 10 lagi keturunannya luar biasa. Emang ibu-ibu luar biasa deh. Berarti itu istri 20 anak lahir. Aduh,
bener deh, istrimu akan seperti pohon. Istrimu akan seperti pohon yang subur katanya gitu, haleluya. 20 anaknya. Tapi kita ngerti ada pesan Tuhan juga. Dalam berkeluarga dan berumah tangga. Sesukar sulit apapun yang terjadi. Tetap setia. Satu istri, satu suami. Hari-hari di tengah kondisi yang ada. Wah rumah tangga juga, wih keren sih judulnya Mesbah Keluarga. Tapi abis mesbah, waduh. Pengalaman pribadi pendeta, iya juga sih. Daripada saya nuduh jemaat, kan salah. Jemaat mah enggak, semakin di rumah, ada duit, enggak ada duit, kumpul, enggak kemana-mana kumpul. Haleluya, haleluya, I love you, haleluya. Makanya kalau Tuhan kasih pekerjaan keluar bersyukur. Amin. Kalau sampai berbulan-bulan enggak kemana-mana, lu lagi. Enak juga saudara. Betul? Kalau enggak ada Tuhan di tengah keluarga dan rumah tangga, enggak ada yang tahan. Anak-anak Tuhan di tengah kondisi situasi justru semakin erat dengan pasangan masing-masing. Haleluya. Amin. Karena bagi kita satu istri satu suami cukup. Ya, susah sih. Baca kisah ini. Teman saya tanya, Jack, kamu pilih mana? Kehilangan anak atau kehilangan istri? Aduh, saya bilang, bisa gak pertanyaan yang lain? Saya gak mau kehilangan dua-duanya. Walaupun kita tahu, satu kelak nanti kita pasti akan terpisah sementara dan ntar pasti ketemu lagi. Cuman tetap saya nggak mau. Jack cuman mau tahu supaya kita belajar. Pilih mana? Istri atau anak? Ya saya nggak bisa jawab. Yuk ngerti aja, denger gak yang saya khotbah? Anak boleh hilang. Tapi istri tetap dipelihara Tuhan. Kalau istri hilang, nggak bisa datang 10 lagi tuh anak. Berarti istri jauh lebih berharga bagi setiap kita. Para suami. Katakan yes. Haleluya. Amin. Istri lebih berharga. Sebab Tuhan berprokreasi antara laki-laki dan perempuan. Antara suami dan istri. Dan janji Tuhan ya dan amin. 10 kembali. Anaknya Ayub diberikan. Istri tidak ganti. Haleluya. Amin. Dan kita lihat, mampukah sakit penyakit itu membunuh Ayub? Enggak tuh. Yang terakhir, Ayub 42, 16 dan 17. Sesudah itu, penderitaan yang sangat amat. Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Lihat. Sakit, penyakit, permasalahan. Gak sanggup mampu deh membunuh Ayub. Justru melalui sakit, penyakit dan permasalahan yang ada yang Tuhan izinkan. Iblislah yang mengerjakan itu. Justru Ayub kembali mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan kita punya imam besar yang agung. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang mengerti. Berempati atas setiap masalah yang ada. Atas penderitaan kamu. Dia sangat amat memahaminya. Kenapa? Karena seluruh penderitaan manusia. Dia pernah mengalaminya. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Sebab itu layaklah kita semua menaruh pengharapan yang kokoh. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Janji Tuhan ya dan amin. Setelah kami semua melewati semua kondisi yang ada,
Semua ini bukan karena kami salah. Semua ini bukan karena kami berdosa. Tetapi kami tahu Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Agar kami semua boleh mempunyai pemahaman, pengenalan, pengetahuan akan Tuhan lebih sempurna lagi. Untuk itu ya Tuhan, aku berdoa, kami berdoa ya Tuhan. Siapakah yang sanggup mampu mengenal Engkau dengan benar dan sempurna? Siapakah yang sanggup mampu untuk bisa datang kepadamu? Selain daripada Engkau sendirilah ya Tuhan, yang menyatakan dirimu secara pribadi di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau terlebih besar dari apa yang sanggup mampu kami pikirkan tentang Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Lawat, jamah, berkati semua kekasih-kekasih Tuhan. Setiap pribadi yang mungkin sedang ada dalam permasalahan, berikan kekuatan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ketekunan Ayub menjadi ketekunan kami semuanya. Karena kami yakin dan percaya akhir daripada ketekunan yang kami jalan dan hidupi, ada berkat yang luar biasa. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Pembalikan kondisi situasi keadaan. Tuhan kerjakan atas seluruh umat-Mu ya Bapa. Gantikan apa yang pernah tercuri. Gantikan apa yang pernah hilang dengan 2 kali lipat. Dan aku berdoa ya Tuhan, kelimpahan dari tempat yang maha tinggi. Kembali Tuhan arahkan kepada seluruh jemaat dan umat-Mu yang mempunyai kapasitas, kemampuan untuk menerima, untuk diberkati. Dan terlebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan aku kembalikan kepadamu. Memberkati pengembalaan di tempat ini. Dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Bapa. Engkau sanggup mampu menjaga, memelihara, memagari seluruh umat-Mu yang ada dalam pengembalaan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terikat dan terbelenggu. Berikan solusi atas setiap permasalahan. Cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita arahkan pada Tuhan saat ini, hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.